kecil, tapi tentu dengan karya besar, bukan? Apa maksudnya ya? Jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk kalian? Bolehkah kami mewawancarai Om Paulus? Oh, tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian ketahui? Begini, setahu kami, Om banyak menderita karena menolong seorang wanita yang kerasukan roh perahu. Sampai-sampai Om dimasukkan penjara bersama Om Silas di bawah pengawasan yang super ketat. Semua itu memang benar. Pakaian kami dicabik dan tubuh kami dicambuk habis-habisan dengan pentung kayu sampai darah keluar. Lalu kaki kami dipasung, bukan untuk mengamankan kami, tapi terlebih lagi untuk menyiksa kami. Nah, justru itu yang membuat kami heran setelah membaca tentang Om Paulus dan Om Silas. Om berdua kan menghabiskan waktu di penjara dengan berdoa dan memuji Tuhan. Kok bisa? Memang, bagi kebanyakan orang, sikap kami itu bisa dibilang tidak wajar. Dan sejujurnya, dipukul ataupun dipasung di penjara membuat tubuh kami sangat tersiksa. Rasanya perih dan sakit sekali. Kalau gitu, kenapa Om masih bisa memuji-muji Tuhan dan juga berdoa? Sungguh mencengangkan. Walaupun kami menderita, kami yakin bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami dan Dia ada bersama dengan kami di penjara dan tetap berdaulat penuh. Yang berdaulat itu kan Tuhan Yesus, bukan mereka yang menghasut massa di Filipi atau pemerintah Roma yang menyuruh memukuli kami dan membuat kami ke penjara. Berarti keyakinan akan cinta kasih dan kedaulatan Tuhan sudah tertanam di hati mereka sebelum dibuang ke penjara. Kalian betul sekali. Keyakinan seperti itu jauh-jauh hari sudah ada dalam hati kami. Namun begitu, tubuh kami merasakan sakit juga. Dan jiwa kami sempat tergoncang ketika melihat reaksi massa dan pemerintah Filipi. Karena itu kami tidak berhenti-hentinya terus berbicara dengan Bapa di surga lewat doa-doa kami. Karena kami tidak ingin pikiran kami terus-menerus terfokus pada rasa sakit dan rasa khawatir. Tapi kenapa berdoanya harus bersuara? Kenapa tidak dalam hati saja? Dalam keadaan seperti itu, berdoa dalam hati membuat doa menjadi hanya pikiran saja. Dan tidak lagi berbicara dengan Bapa di surga. Dan membuat pikiran hanya terfokus pada luka-luka saja. Betul Rena. Seringkali kita pun seperti itu. Berdoa dalam hati yang membuat pikiran kita melayang kemana-mana. Ya. Betul Safa, kamu betul. Seringkali aku mengalami seperti itu. Nah, ada satu hal lagi tentang doa kami pada waktu itu. Kami kan berdua, Silas dan saya telah mengalami segalanya bersama-sama. Tapi ketika kami berdoa bersama, kami saling dikuatkan. Indah sekali ya. Malahan kita nggak berpikir sejauh ke sana. Kita lebih suka berdoa sendiri-sendiri dan menganggap persekutuan doa dan doa bersama itu bukanlah hal yang penting. Wah, itu sayang sekali. Kalian telah kehilangan suatu kekuatan yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Jangan berpikir bahwa saya selalu kuat. Tidak, saya juga memerlukan dikuatkan oleh teman seiman. Saya kan hidup sendiri. Kemanapun saya pergi, saya selalu usahakan membawa teman sepanggilan, supaya kami bisa berdoa bersama dalam segala keadaan dan saling menguatkan. Terima kasih banyak ya Om Paulus. Saya diingatkan kembali kepada janji Tuhan Yesus. Kalau di antara kalian di dunia ini dua orang sepakat mengenai apa saja dan mendoakannya, maka doa itu akan dikabulkan di Bapa di surga. Ya, bagus.
tapi juga menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Dengan kata lain, tidak hanya minta campur tangan Tuhan dalam doa, tapi juga memuji Tuhan. Kok bisa? Ya, sebenarnya ada banyak sebab. Pada malam itu kami tidak bisa berhenti memuji-muji Tuhan. Pertama, kami tahu apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap mengasihi kami. Kedua, hati kami penuh dengan pujian atas apa yang telah dibuat Tuhan dalam waktu singkat sejak kami sampai di Filipi. Ada seorang wanita bisnis yang bersama-sama dengan keluarganya menerima Tuhan Yesus dan menjadi anggota keluarga Allah. Itu kan sangat indah. Terus Tuhan menyatakan kasih-Nya yang hebat dan kuasa-Nya pada seorang wanita yang tadinya dirasuki setan. Wah, semua itu mendatangkan kesukaan bagi kami. Dan kesukaan itu melebihi sakit dan rasa khawatir yang terjadi. Lagi pula, kami menaikkan puji-pujian kepada Bapa di surga dengan maksud supaya jiwa kami yang lemah belajar untuk jangan melupakan kenyataan bahwa sebenarnya yang berdaulat itu Tuhan, bukan manusia. Memang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan menyatakan kekuasaannya melalui gempa bumi dan menyelamatkan Om berdua dari keadaan gawat dan darurat. Puji Tuhan, akhirnya Om bebas dan keluar dari penjara. Ya, itu benar sekali. Puji Tuhan. Tapi bukan keluar dari penjara yang terpenting. Oh ya? Mengapa begitu? Saya pikir pembebasan dari penjara itulah tujuan maksud campur tangan Tuhan. Oh tidak. Kami memang sangat menderita. Dan tubuh kami sama sekali tidak nyaman di penjara. Tapi kami menyadari di dalam penjara ada orang lain yang keadaannya jauh lebih gawat daripada kami. Di penjara ada orang yang akan binasa kekal karena dosa mereka dan tidak punya juru selamat. Maksudnya si kepala penjara yang akhirnya bertobat pada malam itu. Ya, betul. Dia itu kan membunuh diri karena sebagai pejabat dia merasa malu sekali membiarkan para tawanan lolos. Saya bayangkan waktu itu, kalau sampai dia berhasil membunuh diri, kemana jiwanya akan pergi? Iya, jiwanya pasti binasa. Pemikiran Om ini hebat banget. Iya, hebat. Kalau aku, emang gue pikirin. Ya, saya mengerti. Pemikiran kita pada umumnya memang seperti itu, menyelamatkan diri sendiri. Kecuali kalau Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mendiami hati kita, tentu Ia akan memberi kuasa kepada kita untuk berpikir dan bertindak lain. Tapi bagaimana Om bisa punya pemikiran yang luar biasa seperti itu? Begini, kalau kami yang mati, kami tahu bahwa kematian kami adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Tapi bagaimana dengan dia? Maka prioritas malam itu sebetulnya adalah bagaimana supaya Bapak itu selamat bersama keluarganya dan juga kawanan-kawanan lainnya. Begitu. Wah, saya masih jauh dari itu. Terus terang, selama ini saya hanya memikirkan bagaimana saya dan keluarga saya bisa selamat. Itu saja. Tapi Om Paulus telah memberi paradigma berpikir yang lain sama sekali. Nih Om, pertanyaan terakhir Om. Om kan udah banyak menderita untuk kebaikan. Tapi kenapa ya Tuhan kok tidak setia gitu sama hambanya yang telah melakukan kebaikan? Dan seringkali Om dimasukkan penjara lagi. Saya melihat semua itu dengan cara pandang yang berbeda. Di penjara-penjara lah saya diberi perhentian dari kesibukan yang lain. Saya bisa konsentrasi dan saya bisa memikirkan kembali semua pengalaman hidup saya. Saya bisa membawanya kepada Tuhan dan disitulah Tuhan banyak berbicara dengan saya. Justru di penjaralah yang menjadi tempat
saya berkesempatan menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat yang memerlukan bimbingan seperti surat Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, dan yang lain-lain. Wah, berarti waktu di penjara sebenarnya menjadi berkat ya? Ya, Tuhan selalu bermaksud baik dengan hal-hal yang